Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga ada di dalam keadaan sehat walafiat dan lancar di dalam menjalankan saum Ramadan, dan juga bisa menjaga diri dari larangan-larangan puasa Ramadan, baik yang membatalkan ataupun yang merusak. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas Pak Quraisy Shihab dulu ya. Pak Quraisy Shihab itu adalah salah satu tokoh yang sering banyak sekali DM kepada saya, inbox kepada saya untuk membahas beliau ya. Karena Pak Quraisy Shihab ini memang salah satu figur yang juga kontroversial. Saya katakan seperti ini dulu ya. Di Indonesia itu tempatnya kemajemukan, tempatnya keberbedaan. Makanya salah satu sikap yang dituntut dari orang Indonesia itu adalah toleransi. Nah, toleransi itu kadang-kadang di dalam pandangan agama itu menjadi kebablasan. Bukan menjadi seseorang yang toleran, tapi menjadi seorang pluralis. Nah, pluralis itu beda dengan sikap toleransi begitu ya. Seorang pluralis itu tidak mengenal kebenaran objektif. Seorang pluralis itu dia melihat bahwa kebenaran itu dia bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang bermacam-macam. Therefore, yang namanya kebenaran itu tidak absolut. Nah, itu seorang pluralis sejati. Nah, pluralis yang paling luar begitu, yang paling luar itu dalam pengertian yang paling ekstrim ya, pluralis yang sangat plural sekali, itu menyamakan semua agama. Jadi asal kamu itu beragama saja itu sudah bagus. Dan mereka berpandangan bahwa Tuhan pun adalah seorang pluralis. Dalam pengertian kamu mau jadi agama apa saja itu tidak menjadi masalah. Nah, itu pluralis yang paling luar. Nanti ada pluralis yang lebih dalam lagi. Misalkan ya, kalau yang dalam itu seperti di Islam misalkan ya, kamu mau Syiah, mau Sunni, ya nggak ada masalah begitu. Kemudian nanti sudah Sunni juga kamu mau jadi Wahabi, kamu mau jadi NU, kamu mau jadi Muhammadiyah, cepatlah begitu ya, cepatnya lah begitu. Atau secara teologi kamu mau jadi Mujassimah, kamu mau jadi Mu'tazilah, kamu jadi Qadariyah, begitu terserah. Ada dalam pengertian semuanya dipandang betul. Nah, ini semuanya adalah pluralis dengan spektrumnya masing-masing. Ada yang ekstrim sampai agama-agama juga disamakan begitu. Ada yang kurang ekstrim dalam pengertian bahwa kita itu tidak usah meributkan golongan dan sebagainya. Nah, di mana adanya saya begitu ya. Saya itu bukan seorang pluralis, saya itu seorang kalau disebutnya itu apa ya? Mukhotti'ah ya. Mukhotti'ah itu saya benar yang lain salah. Jadi kalau nggak sama saya itu salah. Tapi terbatas hanya dalam usuluddin. Terbatas hanya dalam hal-hal yang absolut, dan itu bisa dibuktikan begitu ya, bahwa yang tidak sama dengan saya, katakanlah begitu ya, ini kan ekstrim tuh perkataan seperti itu pasti salah, tapi dalam hal-hal yang memang absolut. Nah, yang dalam hal-hal yang tidak absolut, dalam pengertian dalam hal yang zoniat, itu nanti kesannya ilmu furu' seperti fikih misalkan. Di dalam fikih kita semua bisa benar, atau yang benar itu cuma satu tapi semuanya diberi pahala. Itu dalam hal fikih. Cuman ala kulli hal ya, itu adalah sebuah pandangan tersendiri. Seharusnya sebetulnya itu adalah sebuah pembahasan tersendiri, karena memang harus dibahas secara menyendiri, karena memang pengetahuan itu ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, di dalam yang absolut inilah kita tidak bisa berkompromi begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada Pak Quraisy Shihab misalkan, Pak Quraisy Shihab itu di mana? Nah, Pak Quraisy Shihab ini sama, beliau itu seorang Mukhotti'ah juga sebetulnya. Tetapi beliau itu lebih longgar daripada Mukhotti'ah yang lain. Jadi lebih longgar daripada, katakanlah kalau Ahlus Sunnah begitu ya. Beliau itu Ahlus Sunnah tapi yang longgarnya. Saking longgarnya itu banyak disalahpahami, dan bukan hanya banyak disalahpahami, memang perkataan zohirnya juga banyak yang salah. Dilihat dari segi tadi absolutisme begitu ya, keabsolutan kebenaran, yang mana itu diakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah. Itu kita mengaku sebagai ahlul haq ya, yang tidak menerima kita sebagai ahlul haq. Ayo kita berbicara begitu dalam ranah teologi. Nah, kita akan saksikan saja salah satu yang dibahas di sini adalah keadaan
keadaan Mbak Najwa itu kenapa tidak berkerudung, itu dijelaskan oleh beliau meskipun secara singkat, tapi akan ada peluang kita itu untuk mengomentarinya begitu ya. Kita saksikan dulu nih, ini perbincangan dengan Pak Gita Wirjawan. Siap. Kenapa manusia itu seringkali fokus lebih ke perbedaan dibandingkan kesamaan antara tiga agama tersebut? Satu hal dulu, kita tidak bisa menghindari perbedaan. Siap. Ya, itu kalau dalam tinjauan Islam, tinjauan Al-Quran, itu dinyatakan bahwa Tuhan mau kamu berbeda. Ya. Saya pernah baca satu buku, dia katakan di dunia ini, dalam hidup ini tidak ada yang persis sama. Oke, sebentar ya, sampai situ dulu. Apakah benar Allah itu menginginkan kita berbeda dalam pengertian mengirodahi begitu ya? Nah itu betul, karena apa yang Allah irodahkan itu bisa terlihat di dalam kenyataan. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam kenyataan itu pasti adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kita berbeda-beda, therefore kesimpulan kita bahwa Allah menghendaki itu berbeda, betul. Nah cuman permasalahannya, apakah berbeda ini benar? Nah itu permasalahannya, karena tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah dalam pengertian perintah syariat. Jadi meskipun kita itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda-beda, tapi kita itu tidak diperintah untuk berbeda-beda. Kita itu diperintah untuk sama, ya, dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Kita itu diperintah untuk sama. Makanya kalau misalkan tidak sama dengan i'tiqad yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita katakanlah begitu dulu ya. Kalau tidak sesuai dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya itu akan langgang, akan kekal di dalam api neraka begitu. Nanti kesananya dan sebagainya di dalam ibadah juga memang berbeda-beda, tapi perintahnya itu tidak berbeda begitu. Nanti ada perintahnya secara khusus lagi di situ. Cuman ala kulli hal, supaya tidak menjadi kita itu tidak menjadi indiyah ya, tidak menjadi sufastoiyah, bahwa ya karena ini kan semua kehendak Allah, ya sudah kita terima saja, tidak usah meributkan perbedaan. Loh itu salah ya, perbedaan itu harus diributkan karena ada perintah agar tidak berbeda. Nah perintah agar tidak berbeda ini dalam hal yang memang tidak boleh berbeda, yaitu kalimatun sawaun bainana wa bainakum, dalam kalimat yang sama di antara kita, aku dan kalian, kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh berbeda begitu. Makanya ada yang saya katakan tadi, ada yang absolut, ada yang relatif. Kemudian dalam fikih juga kan ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fihi, itu berbeda-beda. Kita lanjutkan dulu nih. Semua berbeda. Satu pohon dengan daunnya yang berdua itu pasti beda. Tuhan menghendaki kita berbeda. Termasuk berbeda agama, Tuhan kehendaki. Kehendak Tuhan dalam konteks beda agama itu karena kita diberi akal, kita diberi budaya, kita diberi kecenderungan. Perbedaan dalam konteks sosial kita perlukan. Karena kalau semua kaya Pak, tidak ada yang Kalau sebentar, ya itu tadi saya katakan, beliau kan mengatakan perbedaan di dalam agama Tuhan menghendakinya, iya, tetapi Tuhan tidak menyuruhnya. Allah itu tidak menyuruh kita untuk berbeda agama, tidak. Kalau menyuruh kita untuk berbeda agama, orang-orang yang kafir itu tidak akan diancam dengan kekal di dalam api neraka. Itu harus diingat tuh. Semua pandai, kalau semua mengetahui pengetahuan yang sama, perlu ada perbedaan. Nah di sini dalam konteks adanya perbedaan itu lahir tuntunan. Siap. Masing-masing agama memberi tuntunan. Nah dalam menginterpretasi tuntunan itu terjadi lagi perbedaan. Bentar, itulah yang disebut dengan perbedaan di dalam furu' tadi ya, perbedaan di dalam fikih. Nah perbedaan di dalam fikih ini lebih tolerable daripada perbedaan di dalam usul. Jadi perbedaan tidak bisa dihindari. Kita perlu berusaha untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita tidak dapat mempertemukannya, kita berusaha bertemu bagaimana kita menghadapi perbedaan itu. Saya menerima bahwasanya, sebentar, dalam kata lain agree to disagree ya. Nah itu yang harus ada kita di dalam dewasa di dalam berbeda. Ini belum masuk ke dalam inti permasalahan karena pembicaraannya juga panjang Pak Quraisy ini. Perbedaan, bahkan diversitas, itu adalah unsur yang kaya. Tapi saya juga kadangkala berpikir bahwasanya perbedaan itu kalau dibina, dipupuk dalam lingkungan yang toksik,
itu bisa membuahkan suasana yang mungkin kurang berkenan. Betul. Nah, ini tergantung infrastruktur, Iya. pembinaan, perbedaan. Iya. Nah, akhir-akhir ini mungkin saya agak tergiur untuk berpikir bahwasanya lingkungan yang ada untuk membina perbedaan itu nggak seberkenan seperti yang kita inginkan. Iya. Saya kira benar, Pak. Kita harus mencari titik temu. Siap. Kita harus mencari titik temu. Kalau dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran, itu ada secara tegas dikatakan, wahai Muhammad, ajaklah untuk mencari titik temu. Kita punya usul menyangkut titik temu, belum tentu diterima orang. Al-Quran ada mengusulkan titik temu. Ya, Ya itu sebentar, itu untuk kembali kepada prinsip yang ada di antara kita, yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Kalau di dalam tiga agama yang disebutkan, karena ini sedang membicarakan tiga agama dulu nih, Islam, Kristen sama Yahudi, sedang membicarakan itu. Kita ingin ada titik temu tanpa mengorbankan keyakinan kita, tanpa mengorbankan kecenderungan kita, tanpa mengorbankan hal-hal prinsipil dalam hidup kita. Itu perlu, kalau tidak kacau dunia, Pak. Siap. Jangankan dunia, keluarga bisa kacau kalau tidak ada titik temunya. Nah, tetapi dalam saat yang sama, dunia bahkan keluarga akan kacau kalau titik temu itu dipaksakan. Oke, sebentar sampai sini dulu. Ini akan makin menarik perkataannya. Jadi titik temu yang dimaksud itu, kalau bagi saya di Indonesia itu adalah kebebasan berbicara. Jadi kita itu berbeda, iya, tapi dalam berbicara silahkan saja itu bebas. Tapi memang masyarakat kita itu tidak dewasa di dalam menyikapi perbedaan itu. Pada akhirnya tatkala kita agak tajam misalkan di dalam perbedaan, itu dianggapnya adalah sebuah penghinaan. Kemudian pembicaraan yang memang biasa begitu ya, di dalam membicarakan perbedaan itu dianggap sebagai pembicaraan yang melecehkan. Padahal kalau misalkan kita lihat seperti di Amerika itu, siapa sih Mamdani itu ya, yang jadi gubernur New York, itu berkata-kata di hadapan orang-orang bahwa Trump itu fasis dan lain sebagainya. Tetapi begitu dewasanya Donald Trump itu bahkan mau saja bertemu dengan Mamdani. Bahkan Donald Trump itu mengidolakan Mamdani, mengidolakan pola pikirnya Mamdani. Sampai-sampai waktu ditanya oleh wartawan itu, apakah kamu bilang bahwa Trump itu fasis? Trump bilang, udah gak usah jelasin, bilang aja kalau kamu bilang saya fasis, begitu kan nggak jadi masalah sebetulnya. Jadi ini, masyarakat itu kasihan. Masyarakat itu orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan literasi, kemudian mereka juga orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan pola berpikir yang konsisten. Kemudian banyak sekali di media itu orang-orang yang berbicara tidak dengan literasi, tidak secara konsisten dan jauh dari kebenaran. Tetapi pada akhirnya kita itu tidak terbiasa untuk untuk men-challenge ya orang-orang yang berbicara tanpa literatur begitu. Itu pada akhirnya kasihan nanti orang-orangnya, asal melihat orang ini atau ustadz ini begitu. Kalau di dalam hal keustadan, kalau ustadz ini berbicaranya lemah lembut dan lain sebagainya, oh itu benar, itu enak dalam hati. Nah, itu adalah keadaan sosial yang tidak sehat bagi negara yang sedari awal memiliki titik temu di dalam perbedaan. Yaitu apa? Yaitu berbicara secara bebas akan perbedaan yang dia itu ada berbeda di dalamnya begitu. Ya kan? Jadi kita harus sangat berhati-hati. Ini kalau saya lihat umat membaca, apakah itu Torah, Ya, Injil, Quran. Tentunya Torah itu ada dampingannya namanya Talmud. Kalau umat Kristen itu ada yang menyebut dirinya Katolik, Protestan, Ortodoks, Islam juga banyak bisa diargumentasikan denominasinya. Sebenarnya ini bagus ya, denominasi Islam banyak, itu bagus bahasanya itu. Cuman kita nggak jujur aja gitu. Kita kurang jujur aja bahwa sedari awal Islam itu sudah terpisah dulu, Sunni sama Syiah. Nanti yang Sunni juga terpecah-pecah lagi kan, ada yang Mu'tazili dan lain sebagainya. Itu kalau kita bagi secara politik, Mu'tazilah sama Qadariyah itu adanya di Sunni begitu. Belum lagi nanti orang yang mengaku Sunni ini ada yang dipecah lagi sama organisasi. Cuman kita tidak jujur saja. Dan harus diingat ya, ini berbeda, itu pasti yang benar itu satu, yang lain itu salah. Kalau misalkan itu perbedaan di dalam akidah, di dalam tauhid, dan kita itu harus jujur akan keadaan itu, yang selamat itu cuma satu. Nah,
tugas kita itu nanti diantaranya untuk mencari siapa yang selamat ini. Itu kalau dari awal kita permisif ya, bisa jadi kamu itu ada di dalam yang salah, ada di dalam kelompok yang salah. Tapi kamu itu tidak mau melihat bahwa diri kamu itu salah. Itu harus diuji. Jangan permisif dengan keyakinan yang sedang kamu yakini itu, supaya tidak termasuk dalam kesesatan. Karena memang tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Gita ini, orang Kristen denominasinya banyak, kemudian Yahudi juga denominasinya ada. Islam sebetulnya apalagi? Lebih banyak lagi sebetulnya kalau mau kita lihat. Cuman kita tidak jujur melihat bahwa kita itu berbeda-beda begitu. Mereka membaca kitab suci, Iya. tapi interpretasi bisa berbeda. Betul. Iya. Nah, seringkali kita nggak bisa membedakan apa yang literal dengan apa yang literat. Iya. Literat atau literasi itu semestinya lebih dibutuhkan. Bukan hanya semata membaca A, B, C, Iya. tapi arti A itu apa, Betul. arti B apa. Iya. Bagaimana, Abi Quraisy, untuk kita bisa memperkaya pemahaman bahwasanya ada perbedaan antara literal dengan atau dari literat, dan bagaimana untuk meningkatkan literasi. Iya. Kalau yang saya pahami dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang kita tidak boleh langgar menyangkut itu. Nah. Ada juga tuntunannya yang memang bisa mengandung aneka interpretasi. Karena itu misalnya kebenaran dalam hal-hal tertentu bisa beragam. Saya sering beri contoh, 10 itu berapa tambah berapa? Oke. 10 tambah 0, ya. 9 tambah 1. Gajah itu binatang apa? Besar, berbelalai, ya. Semua benar. Lalu kita masuk dalam rincian. Siap. Tetapi jangan berkata gajah itu binatang yang bisa terbang. Nah sebentar. Nah ini bagusnya. Ini berarti kan jelas Pak Quraisy Shihab itu punya koridor ya. Bahwa tidak bisa semua perkara itu dianggap benar. Bahwa kebenaran itu meskipun dia bisa beragam, tetapi dia itu harus ada dalam koridor tertentu. Dalam koridor apa? Dalam koridor tatkala menjelaskan sesuatu, si penjelasan ini dia tidak boleh memasukkan apa-apa yang tidak termasuk dari member yang dijelaskan. Jadi kalau dalam mantik itu kan jelas bahasanya harus jami' dan mani'. Jadi tidak boleh tidak mani'. Kalau misalkan mengatakan bahwa yang namanya gajah itu dia binatang berbelalai, oke, dia betul meskipun yang berbelalai bukan hanya gajah. Katanya sih nyamuk juga masuk ke dalam kategori binatang berbelalai ya, karena kan ada hurtumnya itu, ada belalainya. Kemudian kalau misalkan kita mengatakan manusia itu apa? Manusia itu adalah hewan yang berpikir misalkan, itu betul. Kemudian hewan yang tidak berbulu ya, tidak berbulu lebat, itu pun betul. Tapi jangan sampai mengatakan hewan itu manusia itu adalah hewan bersayap misalkan. Nah itu kan tidak boleh karena tidak mani. Karena yang hewan yang bersayap itu manusia tidak masuk. Nanti yang masuknya apa? Di situ burung yang masuk, manusia tidak. Jadi itu tidak mani, tidak nyami. Nah itu secara mantik ada yang namanya teorinya seperti itu. Meskipun yang dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab di sini, cara mengibaratkan kebenaran itu bisa beragam. Nah, berarti dari sini ya Pak Quraisy Shihab ini punya patokan-patokan apa yang bisa dikatakan benar dan apa yang bisa dikatakan salah. Jadi jangan sampai juga kita menuduhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuduhan kita kepada Pak Quraisy Shihab, yang mana suka mengatakan kan bahwa Pak Quraisy Shihab itu juga termasuk tadi pluralis ya. Kalau misalkan penjelasan seperti ini ya tidak. Pada akhirnya nanti kan kita bisa berdebat. Apakah misalkan 8 ditambah 3 itu 10 atau bukan? Kan begitu. Kalau ada orang mengatakan 10 itu berapa? 10 itu 8 tambah 3. Lah itu kan pasti salah. Ya. Dia tidak bisa mengatakan, oh kita kan berbeda. Ini kan bisa jadi. Oh nggak bisa. Kalau 8 tambah 3 itu udah bukan 10, itu salah jawabannya. Kalau mau 5 tambah 5 boleh. 7 tambah 3 boleh. Begitu. Atau dalam definisi-definisi yang lain juga demikian. Nah ini adalah suatu usul berpikir yang memang sangat baik ya dikatakan oleh Pak Quraisy ini. Jadi tidak boleh seplural apapun kita atau setoleran apapun kita begitu. Kita tidak boleh sampai keluar dari kebenaran itu. Nah, itu yang coba disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, dan dari sini saya rasa clear begitu tuduhan-tuduhan kepada beliau bahwa beliau itu seorang pluralis murni. Bukan ya, bukan.
Nah, cuman ada memang beberapa permasalahannya. Kan kita teruskan dulu. Gitu. Dalam agama ada prinsip-prinsip yang sudah disepakati oleh para ahlinya bahwa ini prinsip dasar. Ya. Kita misalnya dalam Islam, Tuhan Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu prinsip. Siap. Ya toh? Muhammad itu nabi. Dia bisa memberi interpretasi yang bermacam-macam. Silahkan. Ada yang ini, ada interpretasi yang lahir pada suatu masa sesuai dengan perkembangan ilmu dan budaya. Kalau sudah beda, nah ini yang harus difahami sejak semula. Nah, sebentar, itu yang kita katakan dengan perkara usul dan perkara furu', atau perkara yang absolut dengan perkara yang relatif, atau yang qat'i dengan yang zonni, itu bahasanya. Jadi yang tidak bisa ditawar-tawar itu kan perkara-perkara yang usuli, yang qat'i dalilnya itu dalil-dalilnya yang qat'i. Nanti kesananya itu bisa jadi ijma'. Nah, banyak orang yang tidak paham juga bahwa misalkan dalam hal mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak bisa kita itu bertoleran tatkala ada orang mengatakan Allah itu bersemayam di aras. Nggak bisa toleran karena itu pasti salah. Dan kita itu sudah membuktikan dengan kita berjilid-jilid kesalahan perkataan itu, meskipun kebodohannya itu terus-menerus ada lagi dengan cara yang baru, dengan bahasa yang baru, dengan penjelasan yang baru. Tetapi yang mengatakan Allah itu di aras itu sudah jelas salah sedari awal. Atau Allah tempatnya di atas seperti yang malam turun seperti yang malam terakhir turun. Itu sudah jelas salahnya. Kita tidak bisa bertoleran di dalam perkara seperti itu. Nah, cuman ada perkara-perkara yang zonni. Nah, ini yang ada masalahnya nanti dengan kerudungnya Mbak Najwa nih. Kita terusin dulu. Kita tidak ingin melanggar prinsip-prinsip yang telah disepakati bahwa itu prinsip dasar. Kita prinsip dasarnya Tuhan Maha Esa. Ada hari kemudian Muhammad Nabi, ya kan? Ada malaikat. Siap. Tuhan mengutus nabi-nabi. Muhammad nabi terakhir. Itu prinsip-prinsip dasar. Begitu ini mau diubah, itu berarti mengubah agama itu. Di dalam Kristen juga ada begitu. Ada prinsip-prinsip dasarnya. Nah, sebentar, dan jangan lupa ya, di antara prinsip dasar juga ada yang berkenaan dengan fikih, seperti menutup aurat itu wajib. Itu prinsip dasar, tidak boleh dikatakan menjadi tidak wajib. Salat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Nah, tatkala itu kan ijma'nya muslimin. Tatkala ini diikhraq, dirusak dalam pengertian orang sudah tidak percaya terhadap ini dengan dalih misalkan. Tadi ya, ini adalah perkara yang zonni, padahal itu perkara yang qat'i. Itu pada akhirnya merusak agama. Dan jangan lupa termasuk juga di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu bukan jauhar, bukan arod ya, kita mengatakan demikian, bukan materi. Allah Subhanahu wa taala itu bukan aksiden dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mujma' alaih, itu sebetulnya ijma'nya muslimin sebelum datangnya kebodohan begitu. Nah, setelah datang kebodohan sekarang jadi dianggap bahwa orang-orang yang punya i'tiqad Allah itu di atas begitu ya, itu dianggap muslim. Kemudian yang punya i'tiqad bahwa Allah itu hulul, menetap di seseorang begitu ya, itu juga sudah mulai ditoleransi masuk bagian Islam, padahal itu adalah bagian yang tidak diterima oleh keislaman sama sekali. Dan itulah posisinya para ulama kita terdahulu ya, itu jelas posisinya kok. Bagaimana kita menghadapi perbedaan ini? Di sini lahirlah toleransi. Nah, Siap. Saya tidak bisa memaksakan kepada anak saya bahwa kamu harus begini dalam persoalan yang berkaitan dengan apa yang dibolehkan oleh agama. Pak, misalnya, saya tidak bisa paksa anak saya, kamu harus belajar kedokteran. Dia mau belajar musik, silahkan. Itu hak dia. Ya. Anak saya mau menikah dengan ini. Saya bisa berkata syaratnya seperti ini. Dia bisa tanya, ini syarat agama atau syarat Bapak? Kalau dia memilih sendiri dan saya anggap bahwa itu tidak bertentangan dengan agama, mengapa saya harus larang? Nah, tapi ini kan ada orang yang beda, Pak. Siap.
Kalau dalam kasus keluarga saya itu Najwa dengan kakaknya pakai jilbab, Najwa tidak. Ya kan, saya tidak bisa paksa karena memang ada pendapat yang membolehkan itu. Oke. Nah, ini mulai di sini. Ini permasalahannya. Jadi ada memang beberapa diksi kalau kita lihat begitu ya, Pak Quraisy Shihab itu membahayakan orang awam, katakanlah demikian. Karena tadi kan yang dijadikan contoh misalkan Najwa Shihab itu tidak mau berkerudung. Sekarang kan permasalahannya begini. Apakah memang betul ada ulama yang bisa diikuti begitu ya? Ulama yang muktamad yang bisa diikuti. Apakah ada ulama yang bisa diikuti yang mengatakan bahwa menutup kerudung itu, menutup rambut bagi perempuan itu tidak wajib? Apakah ada atau tidak? Nah, ini permasalahannya karena setahu kita ya itu ijma'ul muslimin. Mana yang mengatakan itu boleh? Kemudian kalaupun memang ada yang mengatakan boleh, apakah itu menjadi apakah semua perkara yang dikatakan boleh atau ada khilafnya itu bisa diikuti? Kan tidak. Ya, kadang kita kalau membaca kitab fikih itu ada tulisan-tulisan dari musannif itu dengan sigot tabarru ya, berlepas diri dengan memakai kila misalkan waqala ba'duhum dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya cuma ngasih tahu doang. Ada loh orang itu yang pendapatnya seperti ini. Apakah musannif tatkala menyebutkan adanya pendapat seperti misalkan itu berarti bisa diikuti? Ya kan tidak. Ada loh orang Islam itu yang punya i'tiqad Allah itu hulul begitu. Apakah kita kemudian bisa hulul itu apa ya? Nyurup di makhluk. Apakah itu kemudian bisa kita katakan kita punya i'tiqad seperti itu karena memang ada yang mengatakannya? Ya, kan tidak bisa. Nah, inilah bahayanya Pak Quraisy itu. Padahal kalau mau Pak Quraisy itu begini saja. Najwa misalkan tidak mau berkerudung ya. Dan di dalam pengetahuannya Pak Quraisy Shihab itu berkerudung tidak apa-apa. Dalam pengetahuannya Pak Quraisy, dan itu dia yakini. Jadi informasi itu kan bukan hanya kita dapatkan, tapi untuk menjadi ilmu itu juga harus kita yakini. Nah, misalkan informasi yang didapatkan oleh Pak Quraisy Shihab itu begitu yakin Pak Quraisy dengan kebenaran informasi ini, maka beliau itu mengiktikodi bahwa memang betul yang namanya rambut itu tidak perlu ditutup. Lah kemudian kan Pak Quraisy itu seharusnya tahu posisinya jumhur kalau tidak dikatakan ijma ya. Posisinya jumhur kalau tidak dikatakan ijma, yang namanya rambut itu dia itu aurat, harus ditutup. Nah, biarkan saja pada akhirnya Najwa itu seperti itu. Cuman kalau ditanya sama masyarakat, saya sudah bilang saja itu kemauan anak saya. Jangan dibilang ada yang membolehkan. Karena ini berbahaya. Kalau misalkan pada akhirnya ya semua, kita juga kan tidak kekurangan literasi. Pada akhirnya kita lihat di dalam fikih itu ada yang membolehkan pakai ganja, itu ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan minum bir, itu ada juga yang membolehkan. Itu kan saya jadi ngomong-ngomong seperti ini ngelantur kan dalam pengertian perkara-perkara yang dibolehkan tapi oleh segelintir alim saja, kalaupun itu misalkan muktamad begitu. Bahkan ada yang mengatakan sholat itu cukup 3 waktu, kan ada itu qaulnya. Akhir dari sholat itu 3 waktu saja. Akhir dari zuhur datangnya maghrib sama dengan akhir dari asar. Akhir dari maghrib dan subuh datangnya fajar. Akhir dari fajar itu datangnya matahari, terbitnya matahari. Itu kan pada akhirnya sholat jadi 3 waktu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Muslimin kita mengatakannya, bukan Syafi'iyah ya. Terus apakah itu pada akhirnya kita mau fatwakan keluar? Kemudian pada akhirnya nanti orang-orang akan seenaknya di dalam beragama. Nah, inilah yang bermasalah dari Pak Quraisy Shihab itu diantaranya. Jadi permasalahannya itu ya dalam membagi ada yang prinsipil kebenaran itu, kemudian ada yang bisa ditolerir ya karena ada yang qat'i, ada yang zonni. Tetapi dalam pemilihan yang zonninya ini Pak Quraisy itu bermasalah banyak sekali permasalahan. Salah satunya ya ini, yang mana kalaupun itu misalkan benar, pada akhirnya menjadi fitnah bagi yang bersangkutan. Demikian dulu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.